Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih ingat dengan Ustaz Arif? Hari ini kita belajar PAI dengan Ustaz Arif. Ayo sama-sama kita tepuk PAI. Tepuk PAI, pendidikan agama Islam. Yes, Allahu Akbar. Hari ini anak-anak Ustadz, kita akan meneruskan pembelajaran kemarin. Kemarin apa? Ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Pembelajaran kemarin adalah tentang Nabi Muhammad adalah idolaku. Ustadz akan mengulang sebentar pembelajaran minggu yang lalu. Jadi antum ingat? Antum sudah membaca siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah idola bagi semua umat Islam. Kita sebagai orang Islam, anak-anak Ustaz, tentu kita mengidolakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan antum mengidolakan Ipin dan Upin, apalagi film-film yang lain. Tapi yang menjadi idola kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah jelas Nabi Muhammad, kemarin sudah membaca tentang kisah Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad waktu kecil. Luar biasa anak-anak Ustaz. Nabi Muhammad waktu umur 6 tahun sudah yatim piatu, sudah ditinggal oleh ayah ibunya, tapi dia mandiri, subhanallah. Alhamdulillah antum semua anak-anak Ustaz masih punya orang tua. Antum harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama, salah satu sebagai contoh kita mengidolakan Nabi Muhammad SAW, mari kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Dan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, ayo semua kita ikuti. Ya, yang pertama, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita semua tentang sholat 5 waktu. Ayo, mari anak-anak Ustadz, kita semua harus sholat 5 waktu. Jangan sampai antum tinggalkan. Oke lah anak-anak Ustadz, hari ini Ustadz akan mengajarkan kepada antum bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang percaya diri dan mandiri. Apa contohnya anak-anak Ustadz Nabi Muhammad seorang percaya diri? Dia waktu kecil umur 8 tahun Nabi Muhammad SAW sudah mengembala kambing. Ayo, jadi Nabi Muhammad umur 8 tahun sudah mengembala ternak kambing yang banyak sekali kambing-kambingnya, sehingga Nabi Muhammad dipercaya oleh penduduk Mekah pada waktu itu untuk menitipkan kambing-kambingnya anak-anak Ustaz. Umur 8 tahun berarti seusia antum-antum semua. Sungguh luar biasa kan? Ya, ketika Nabi Muhammad hidup bersama dengan pamannya, dia itulah kerjaannya setiap hari mengembala kambing-kambing yang banyak itu. Dan alhamdulillah dapat dipercaya, sungguh luar biasa. Sehingga apa? Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin anak-anak Ustaz. Karena apa? Nabi Muhammad sangat dipercaya oleh penduduk Mekah pada waktu itu. Jadi setelah umur 12 tahun Nabi Muhammad diajak berdagang oleh pamannya tadi. Berdagang kemana-mana, membawa dagangan dari Mekah ke Madinah, sehingga apa, dagangannya laris semuanya. Percaya dirinya Nabi Muhammad sejak kecil adalah menjadi seorang pedagang, seorang pengusaha yang kaya raya. Itu yang pertama, tentang sikap percaya diri. Apa itu percaya diri anak-anak Ustaz? Percaya diri itu adalah keyakinan kita atas kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Jadi antum-antum semua mari yakini dalam diri antum memiliki sifat percaya diri.
Jadi ketika antum memiliki sifat percaya diri, antum disuruh tampil, disuruh maju sama ustadz-ustadzah, maka antum harus tampil. Ana ustadz, ana ustadzah. Harus rajin seperti itu. Ketika disuruh ayah ibu, antum pergi berbelanja ke toko, maka ketika antum mempunyai sifat percaya diri, maka antum harus laksanakan itu. Itu adalah sifat percaya diri. Yang kedua apa? Sifat mandiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh luar biasa anak-anak ustaz. Idola kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah seorang lelaki yang mandiri, seorang anak dari kecil, dari umur 3 bulan di dalam kandungan Rasulullah sudah tinggal meninggal oleh ayahnya yang bernama Abdullah. Setelah 6 tahun, berusia 6 tahun, ditinggal meninggal ibunya. Setelah itu ditinggal meninggal kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Jadi itulah sifat mandiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anak ustadz, apa yang harus antum contoh dari sikap mandiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama apa? Anak-anak ustadz, mari kita kerjakan sholat tanpa disuruh. Coba siapa yang disuruh masih disuruh sholat? Pasti antum masih disuruh. Bangun tidur, antum secara mandiri. Mandi secara mandiri. Makan secara mandiri, pakai baju secara mandiri. Jangan pakai baju dipakaikan sama orang tuanya, itu namanya belum mandiri. Membereskan tempat tidur, merapikan sepatu, merapikan mainan, itu adalah contoh sikap mandiri yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan dari kecil. Jadi anak-anak ustaz, saya sampaikan kepada kita semua, mari kita contoh Rasulullah. 2 perkara yang Ustadz hari ini ajarkan kepada antum. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Rasulullah adalah seorang yang percaya diri dalam dirinya. Yang kedua adalah Rasulullah adalah orang yang mandiri dari kecil sampai besar. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan kepada antum. Sekali lagi, tepuk PAI, pendidikan agama Islam. Yes, Allahu Akbar. Cukup sekian yang saya sampaikan kepada antum semua hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.